Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Erah dengan NIM 191420104 dari kelas Perbankan Syariah 6C. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait ujian tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAG MM. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis arbitrase. Jenis-jenis arbitrase terdiri dari dua, yaitu arbitrase ad hoc atau volunter dan arbitrase institusional atau permanen. Menurut Chandra Irawan dalam bukunya yang berjudul Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, edisi revisi, menuturkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Konvensi Internasional, serta dalam praktiknya, arbitrase terbagi menjadi dua, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang sifatnya tidak permanen. Artinya, keberadaan atau eksistensi arbitrase tersebut sangat beruntung pada kebutuhan pihak-pihak yang bertikai, yang menghendaki penyelesaian sengketa mereka melalui arbitrase ad hoc tersebut. Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terkait dan terikat dengan salah satu lembaga arbitrase. Kemudian ada juga arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga, yang didirikan dan melekat pada suatu badan atau body, atau melembaga atau institusion yang tertentu, sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Kemudian ada juga badan arbitrase internasional maupun badan arbitrase yang bersifat regional. Yaitu yang pertama ada International Chamber of Commerce atau ICC. Yang kedua ada American Arbitration Association atau AAA. Yang ketiga, American Society of Maritime Arbitration atau ASMA. Yang keempat ada London Court of International Arbitration atau LCIA. Yang kelima ada Center for Dispute Resolution atau CEDR di London. Yang keenam ada Australian Center for International Commercial Arbitration atau ACCA di Australia. Kemudian selanjutnya ada perbedaan dari arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Yaitu yang pertama, arbitrase ad hoc adapun arbitrase institusional adalah arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga. Yang kedua, arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Sedangkan arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga atau institusional yang tertentu. Sifatnya pun permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutuskan sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir. Kemudian yang ketiga, arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Pada arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Adapun arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya, jika para pihak tidak memilih sendiri, dapat ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional tersebut. Yang pertama, arbitrase institusional. Arbitrase jenis ini biasanya disebut juga sebagai arbitrase tetap. Memiliki lembaga permanen yang sengaja didirikan untuk menjadi lembaga permanen penyelesaian sengketa arbitrase, baik itu dalam bingkai nasional maupun internasional. Adapun lembaga-lembaga permanen arbitrase, baik itu yang bersifat nasional maupun internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Badan Arbitrase Internasional atau BANI, yang kedua Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas, yang ketiga Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI,
Yang keempat, Court of Arbitration of International Chamber of Commerce atau ICC, International Court Arbitration. Yang kelima ada The International Center of Settlement of Investment Disputes atau ICSID. Yang kedua, arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc atau voluntary arbitration merupakan suatu arbitrase yang dibentuk secara insidental jika sengketa terjadi, untuk menyelesaikan sengketa tertentu dengan jangka waktu yang tertentu juga. Kemudian apabila sengketa tersebut sudah diselesaikan, maka dengan sendirinya arbitrase tersebut bubar atau membubarkan diri. Arbitrase jenis ini biasanya digunakan oleh masyarakat hukum adat, sengketa pemburuan, dan ganti rugi. Menurut Gunawan Wijaja yang dikutip oleh Chandra Irawan dalam Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia edisi revisi, bahwa para pihak dapat mengatur sendiri jalannya suatu arbitrase, mulai dari administrasinya hingga arbiter yang akan menjadi wasit dalam penyelesaian sengketa tersebut. Tetapi dalam prakteknya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase ad hoc terdapat beberapa kendala yang biasanya dijumpai, yaitu yang pertama, kesulitan dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan prosedur arbitrase. Yang kedua, kesulitan dalam merencanakan metode pemilihan arbitrase yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan alasan-alasan tersebut, sehingga pada akhirnya jenis arbitrase yang digunakan adalah arbitrase internasional. Kemudian ada juga badan arbitrase internasional maupun badan arbitrase yang bersifat regional. Yaitu yang pertama ada International Chamber of Commerce atau ICC. Yang kedua ada American Arbitration Association atau AAA. Yang ketiga American Society of Maritime Arbitration atau ASMA. Yang keempat ada London Court of International Arbitration atau LCIA. Yang kelima ada Center for Dispute Resolution atau CEDR di London. Yang keenam ada Australian Center for International Commercial Arbitration atau ACCCA di Australia. Cukup sekian materi ketiga dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.